يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Sayyidina Umar beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah SWT. Sebelum kalian dihitung amalmu oleh Allah, mari kita hitung seberapa amal yang sudah kita siapkan. Kita siapkan untuk menghadapi kematian kita. Apa yang sudah kita siapkan? Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menyiapkan dirinya beramal untuk menghadapi kematian. Ini ada anaknya ingin tahu, anaknya kirim doa, anaknya semuanya ingin ketemu anaknya. Kenapa nggak mau? Makanya ngomong dulu, ayo duduk yuk. Ayo duduk, ayo duduk, ayo. Malas komunikasi sama manusia. Lah makanya ini bukan manusia ini. Aku bukan manusia. Ayo, aku dukun. Iya, tapi kan kamu juga sudah diperintah dukun. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Ayo. Makanya aku benci manusia. Kenapa benci sama manusia sih, Pak? Kenapa benci sama manusia? Tidak suka. Hah? Tidak suka. Kenapa gak suka? Kamu kemarin juga manusia. Aku disuruh-suruh. Makanya aku gak menyuruh. Aku gak bakalan menyuruh. Pernah kelihatan mukaku, aku menyuruh. Aku apa nyuruh-nyuruh? Bahkan kamu di sana aku panggil. Tujuanku? Anakmu datang. Ada Anakmu, darah dagingmu. Sudah beda alam. Hah? Sudah beda alam. Walaupun sudah beda alam, karena anaknya kan mendoakan. Wajib bagi anak mendoakan orang tua. Mergo al-mansus wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anishkurli waliwa lidda. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idama tabnu adam ing qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi tetap anak. Kamu siapa yang doakan kalau bukan anakmu? Tidak pernah menerima doa. Makanya kamu gak pernah menerima doa karena kamu jahat. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Coba sekarang mau Aku membantu manusia. membantu apa? Nyakitin orang kan? Hah? Membantu orang yang meminta bantuan. Lah makanya itu. Ya sudah, aku minta bantuan kalau gitu. Ayo. Ayolah. Kenapa? Lah monyet. Monyet.
Ya udah. Udah. Sekarang ini anakmu mau tanya sama kamu. Ini anakmu apa bukan? Anakmu kan? Kenapa kamu malu ada anakmu? Kenapa? Kesempatan kamu bisa ngomong terus terang sama anakmu. Siapa tahu anakmu bisa bantu. Kenapa malu? Nanti aku yang bantu. Siapa? Ini banyak siluman kan di sini. Aku masukkan di sini. Mereka keluarganya menyuruh mengambil aku. Kamu aja kena dukun, diperintah-perintah dukun untuk nyakitin orang, untuk merayu orang, untuk membunuh orang. Lah keluarganya datang kemari sama aku. Aku bukan langsung ngambil, tapi ini keluarganya kesini menyerahkan orang tuanya daripada hidupnya gentayangan. Serahkan sama aku, ini kita doain nanti. Kalau kita mendapatkan doa, alhamdulillah, kamu sudah tidak perintah-perintah dukun lagi, istirahat. Nanti ada doa, nanti dapat menerima. Ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun. Sama Allah dipanggil, ini hadis musnad, riwayat musnad Ahmad dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil, Fulan kamu kesini. Kamu lihat itu apa? Bok Gusti. Berapa? 99. Per bok itu maddul basor. Sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Sehingga dia putus asa, dia tidak akan masuk surga. Kemudian sama Allah, sudah kamu tenang saja. Diambilkan bok kecil sekali, paling sak bok jam tangannya. Kamu tidak akan terdolimi. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini kecil sekali. Sudah kamu tenang aja. Ternyata setelah ditimbang itu menangnya 1 jam kecil. Karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu gak berani. Kamu berani, ada namaku kemudian kamu abaikan. Malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain. Kamu berani nggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya tidak berani. Dibandingkan asma Allah itu tidak ada yang bisa ngungguli. Bagaimana? Ini kamu lihat siapa ini di dalamnya ini? Aku tidak suka omong kosong. Aku nggak pernah omong kosong aku. Coba tanya. Ini kenyataan ini. Coba kamu lihat. Coba kamu lihat. Tanyain coba. Manusia yang menjanjikan seperti itu kepada. Aku gak pernah menjanjikan. Aku berusaha membantu. Bagaimana caranya agar kamu diampuni segala dosa-dosanya sama Allah, diterima amal ibadahmu. Aku sudah tidak diampuni. Ya nggak apa-apa soal Kan gak namanya diampuni. berusaha. Kan nanti anaknya mendoakan bisa nyampe kepada kamu. Soal dosa urusan sama Allah. Aku nggak ikut campur. Aku sebagai seorang muslim meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga? Itu aku nggak bisa klaim. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi berdasarkan informasi yang aku baca dari kitab suci yang menyatakan seperti itu. Karena itu para imam-imam kita, petinggi-petinggi Islam itu selalu mengajarkan satu kata. Saya benar, tapi mungkin salah. Dia salah, tapi mungkin benar. Jadi relatif tentang kebenaran itu. Yang mutlak absolut hanya milik Tuhan. Ibu ngomong aja sendiri. Mimpi tidak sama Bu, karena nanti jin. Iya itu, iya. Walaupun ini kan saya nggak tahu kuasa Allah, nanti yang penting kita berusaha. Ya, ayo sudah ngomong aja. Kemarin katanya mimpi begini-begini, dan Bapak katanya Nasrani. Aku tidak pernah mendatangi keluarga. Iya, ini seperti ini. Aku saja diikat dukun. Bagaimana aku bisa menghampiri keluarga? Ilmu apa Bapak? Buku banyak untuk membantu orang. Aku kan hanya membantu. Kenapa aku jadi seperti ini? Membantu kalau pakai kodam ya sama ya memang gini. Membantu orang tapi kamu kan ilmunya pakai kodam. Ya aku memang menyembah. Nah iya, lah lek wis menyembah ngono lah iki sapa? Nyembah Allah gak masalah. Gak salah. Nyembah demit. Ya tadi demit. Terus anak cucu. Lah minta apa saja yang datang. Untuk menyingkirkan teman-temannya. Menyingkirkan teman-temannya. Kamu bantu agar nyingkir. Apalagi Karena orang itu tertindas. Orang itu teraniaya. terus Aku membantunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setan itu dukun itu rata-rata untuk wangsit. Klaimnya sih kok langit. Padahal kok setan. Terus setan ini bisa no. Mulane kita bertahajud kok ono sawangane pembisik sampai baik ono apa? Setan. Kok malaikat ra mungkin, kok wahyu wis ditutup. Ayo. Mau kemungkinane kok setan wis ditutup wahyu. Angger setan mesti memanfaatkan perangkat ibadah. Jadi sawangan ibadah sakral jebule gledek sesat. Mulane kula suwun ibadah sing biasa sing mau berdoa itu sing lakoni tenan. Tahajud lagi senang pangeran tenan yo lakoni. Tapi di bangku tahajud gremang-gremeng. Tahajud terus soalnya diatur lah, sing happy. Fa inna wa ta'ala la yamallu hatta tamallu. Nabi Allah ora bosen nganti kowe napa? Bosen. Lah usah ibadah ku happy sing suwun. Oh, tidak jahat. Menurutmu lah yang disingkirkan? Yang disingkirkan sakit. Aku lebih sakit sekarang. Kita itu repot tuh. Kita ngamalkan ngamalan yang salah. Ya wis kotam sing teko dadi ngono. Kalau semuanya kita itu melakukan karena Allah, insya Allah ya kan apa-apa. Nggak boleh kita melakukan suatu amalan yang dibangun atas dasar hadis yang belum diketahui validitasnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya mengatakan la yajuzu ayyuthbata hukmun syar'iyyun min nadbin aw karahatin aw fadilatin. Tidak diperbolehkan menetapkan hukum syar'i, baik menganggap ini sunnah, menganggap ini makruh, menganggap ini memiliki fadilah tertentu, wala amalin muqaddarin bi zamanin muayyan, dan tidak boleh juga menetapkan suatu amalan pada waktu tertentu bi haditsin lam yu'lam annahu thabit, hanya berdasarkan sebuah hadis yang belum diketahui valid tidaknya hadis ini. Kalau sudah diketahui valid baru boleh, kata Ibnu Taimiyah. Sangat menyakitkan. Orang ilmu itu sangat menyakitkan. Bapak dulu pernah ketemu saya waktu mimpi, katanya ini disempal salah satu tangannya, katanya aku berat Duk. Betul. Enggak. Aku tidak pernah mendatangi di dalam mimpi. Iya. Kamu halusinasi saja itu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar. Dan mimpi yang paling benar adalah mimpi yang selalu bicara benar. Mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah atau wahyu. Mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik, sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan, datangnya dari setan. Dan 3. Mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau hayalan seseorang. Karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah, kemudian sholatlah. Dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Tapi aku belum diampuni. Aku harus gimana? Lah, Bapak kan memuja-muja Kodam itu. Siluman kan yang dipuja-puja, disuruh-suruh, diperintah-perintah untuk ini, orang ini mintai begini, orang ini mintai begini. Kan Kodam yang disuruh. Kan bukan balasannya seperti ini. Iya, lah kan setannya Kodamnya itu kan minta pertanggungjawaban sama Bapak. Siapa yang mau? Bapak ini sama dengan Bapak punya karyawan setan itu. Lah karyawan itu yang minta, namanya karyawan, upahnya yang minta sama tuannya. Perjanjiannya tidak seperti itu. Lah kan makanya perjanjian sama setan jangan disamakan dengan kita berjanji sama Allah. Kalau berjanji sama Allah, insya Allah kita selamat semuanya. Enak, nyaman, bahagia. Tapi lah perjanjiannya karo setan beda urusannya. Ingat, setan tidak pernah mengajak, ayo berzina, enggak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Dari mana langkah setan? Nazratun, pandangan. Setelah nazratun, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, hai. Setelah salam, fakalamun. Sudah berapa anaknya? Suaminya kok enggak ikut?
Setelah salam, fakalam. Setelah itu, famau'idun, janjian. Ini nggak enaknya orang ramai. Besok kira-kira bisa makan siang nggak? No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Jauh dari Allah, Allah ditinggalkan semuanya. Ini anak-anak semua. Anak-anaknya akhirnya jadi imbasnya kena semua dengan kelakuan bapak seperti ini. Sekarang dapat jodoh juga ruwet, Bu. Sekarang cucunya yang ada di Kanada itu hilang, tidak ada beritanya. Tidak bisa pulang, tidak bisa menghubungi sama anak bapak ibunya. Sekarang anak nomor 2 itu sekarang stroke. Yang pertama itu sekarang lumpuh kena saraf kejepit. Kenapa susah semua? Lah sama nyusahkan dulunya. Aku membantu orang. Lah yo, sedikit lah yo kodam. Kau sing dipuja-puja demit. Demit apa gak minta upah? Minta upah lah. Kita itu sebagai manusia, saya ini Anton di sini bekerja untukku. Bagaimanapun juga Anton yang menunggu gaji dari aku. Minta pertanggungjawaban aku, bukan gaji saja yang diminta Anton. Nafkahi Anton yo, Anton minta makan. Anton juga minta minum. Iya, wong anjene makanya kerja sama dengan setan itu imbasnya yang menang adalah setannya. Bukan manusianya, manusia kacau balau. Anak keturunannya buat jaminan. Setannya 1, anaknya 100, cucunya sama cucunya 100, cucu semuanya itu kena semua. Wong sing dipelihara banyak. Aku harus gimana sekarang? Nah makanya bapak ngomong terus terang aja, yang sampean puja-puja siapa dulu? Siluman kera. Lah mangkane lah apa siluman, ono pangeran, ono Gusti Allah kok jaluk kera. Dia yang menawariku duluan, kamu tahu. Lah kok gelem? Dia bilang akan membantuku. Alah pleketek. Itu bisa untuk membantu orang lain. Aku juga pernah ditawari Nyi Roro Kidul, nanti Ningsih kalau kamu mendapatkan ilmuku ini kamu bisa menolong orang. Aku juga sakti, gitu. sakti nanti kamu lebih sakti lah. Lah wong congore tadi setan wong aku atene njok nang setan. Enggak mau lah. Nyi Roro Kidul iku lho demit, mau ngasih aku lebih baik minta sama Allah saja. Enak, nyaman. Aku nggak bingung, nggak resah, nggak ono pantang-pantangan. Pantanganku cuma satu, maksiat. Maksiat, aku bila melakukan maksiat jebol. Kita nggak melakukan maksiat, alhamdulillah. Sholat nyaman, rezeki lancar, keluarga nyaman, bahagia. Turunanku susah. Lah demit iki mangin dijalui. Ngotote apa tak? Sudah gimana Pak? Enaknya? Geram dengan mereka semua. Mereka siapa? Siapa? Mereka juga memerintah aku sekarang. Iya, dulunya jadi dukun kok, merintah demit kok. Sekarang ya diperintah. Gantian kan kamu jadi demit. Kamu diperintah sekarang. Enak ya, enak kerja sama dengan Allah. Bekerja dengan Allah, minta sama Gusti Allah, aman jaya. Sudah jangan banyak omong, semakin kamu semakin aku banyak menyesal. Iya pancene. Karena kancene metenteng ae. Sekarang gimana enaknya? Pikiranku buntu, panggil saja dia. Siapa yang Jangan kembalikan aku ke sana lagi. Iya, makanya disiapi botol ini. Aku harus dilindungi. Iya, insya Allah lindunganmu adalah doa. Mudah-mudahan nanti didoakan kamu Al-Fatihah wah mujarab. Kamu nanti gak bisa lepas nang mereka. Dulu Islam gara-gara loro mlebu Kristen. Lah tambah loro tak tambah parah. Saya karena sakit pun sehingga saudara saya semua Kristen, saya sendiri yang Islam pun. Aku dipanggil haji sama Allah, aku suruh menuntut keluarga. Bisa jadi dulu. Sekarang sudah ada yang masuk Islam juga. Alhamdulillah. Ibu Bapak, setelah Bapak pindah ke agama, gimana rasanya? Awalnya memang baik, tapi lama-lama tidak baik. Pertamanya baik, lama-lama nggak baik. Terus Seperti tipuan, kamu tahu? Pada waktu sudah meninggal, tambah parah. parahnya gimana? Aku sangat dilaknat. Allah melaknat. Terus? Ada yang bilang, kamu tahu kenapa kamu? Aku tidak kuat.
Bapakku. Artinya mereka bilang kamu sebenarnya tahu kenapa melanggar. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wallahi jamaah, dunia yang luas ini sebenarnya sempit sekali. Kecil dunia ini. Antum bisa bandingkan besar bumi ini dengan planet-planet yang ada. Kecil. Engkau kalau berpaling dari peringatan Allah, yang kecil akan diperkecil lagi. Susah hidup. Dan kita akan bangkitkan dia pada hari kiamat, digiring ke padang mahsyar dalam kondisi buta. Mereka bertanya, ya Allah, kenapa engkau himpun kami dalam kondisi a'ma? Padahal di dunia kami bisa melihat. Mereka bisa melihat di dunia. Tapi bangkit dari kuburnya, buta, nabrak-nabrak dia jamaah. Kata Allah, begitu pula telah datang kepadamu ayat-ayat kami, ayat-ayatku. Engkau lupakan, engkau abaikan. Hari ini engkau akan dilupakan. Selesai. Apa siksaan kuburnya, Pak? Setelah itu, Pak, disiksa kubur bagaimana? Biar yang lainnya tidak melakukan seperti itu. Kulit semua terkelupas. Terus dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Mulutku dipotong. Apanya? Mulutmu dipotong. Terus itu yang paling sakit. Terus lidahku dipotong. lidahnya dipotong. Terus sebelum dipotong kamu tahu? nggak tahu. Dibakar panas. Tusuk panas. Itu aku yang paling sakit. Gara-gara pindah agama itu. Apalagi terusan, aku masih banyak tahu loh. Aku sudah tidak kuat membayangkan. Aku tidak kuat membayangkan. Isi perutmu nggak diambil semua. Isi perutmu kamu diambil semua. Isi perutnya diambil lewat mulut. Sudah jangan ingatkan perasaan dari tadi, kamu hanya bikin aku menyesal. Jangan ingatkan lagi. Lah aku ketok. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Menerima kuasanya Allah. Karena sakit, tidak bersyukur, tetap tidak menerima kuasanya Allah. Temanku terus malah tidak minta sama Gusti Allah untuk kesembuhan, tambah mengkhianati. Temanku bilang akan membiayai semua. Oh, temannya akan biayai semua. Mas akan pindah agama. Oh, terus? Makanya aku nurut. Oh, akhirnya? Kan banyak tanggunganku banyak. Terus? Akhirnya aku menurut. Kamu nggak cerita kalau kamu dibalik? Tadi dibalik, dibelah, dibalik begini, badannya dibalik begini. Sudah aku bilang jangan diteruskan. Aku tahu masalahnya. Aku takut. Pokoknya disiksa mati-matinya. Ini adalah 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka ketika di padang mahsyar. Yang pertama, wajahnya seperti monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah. Yang kedua, menyerupai seperti babi, orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Yang ketiga, ada yang tubuhnya terbalik, kakinya di atas dan diseret muka mereka adalah kaum pemakan riba. Keempat, ada yang buta tersungkur, yang dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Yang kelima, yang bisu tuli dan tidak berakal, yaitu orang yang suka ujub. Yang keenam, orang yang mengunyah-unyah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada. Mereka adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Ketujuh, orang yang disalib di atas palang-palang api.
Mereka adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Ke-8, orang yang terpotong tangan dan kakinya. Mereka adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya. Ke-9, orang yang baunya lebih busuk dari bangkai, yaitu orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya. Yang terakhir, orang yang memakai baju-baju panjang terbuat dari timah meleleh. Mereka adalah orang yang suka takabur. Dari mulut ini langsung organ dalam diambil, semua dikeluarkan. Ada yang pas dibuka begini diwalik begini, jadi yang di dalam kualik. Karena aku berpaling dari Allah. Iya. Makanya semuanya dibalik. Semuanya balik. Bapak minta doa, kamu mau doa? Didoakan. Doakan, Pak. Insya Allah. Tiap malam saya doakan. Bapak selalu saya kirimi Fatihah. Tiap malam saya minta ampunan. Tapi tidak pernah ketemu kan? Pernah nyampe. Nggak pernah nyampe, karena kamu berjalan dengan yang salah. Harus bagaimana? Ya mudah-mudahan nanti dari sini ada ketenangan. Aku mau kembali ke Islam. Ya wis mati ya opo. Harusnya kamu kasih tahu Bapak semua meninggal dulu. Tidak bisa menolongku sekarang. Ya kecuali anak. Doanya anak. Karena Rasul pernah dibentangkan alam barzah. Dibentangkan alam barzah ke Rasulullah. Ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk mayit oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit kepada malaikat, "Lima takifu min tarbik?" Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit, "Aku orang yang layak untuk dicambuk." Apa kata malaikat? "Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak?" Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit, sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu? Ayahmu tidak maksum, nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doa mula yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Masya Allah. Jadi dibayangin sama pendeta itu. Iya, dia yang menyuruh. Alah. Aku yang banyak tanggungan. Oh, banyak tanggungan. Kalau tidak itu aku juga tidak akan pindah. Oh, gara-gara tanggungan anu akeh ku pindah nang Kristen, aku tak melok tanggungan akeh. Itu yang menyuruhku. Dia bilang aku akan lebih baik jika pindah. Oh, lebih baik kak tambah ruwet. Ternyata seperti ini. Tambah ruwet. Ndek dunyane tenang ya. Papa cuma minta doa darimu. Tolong minta sungguh-sungguh sama Allah. Semua yang punya pegangan tangan mesti genggam. Bapak bukan benci Allah. Bapak cuma salah jalan. Tolong mintakan ampun sama Allah. Kamu yang masih hidup. Lord of you and I is one, Allah, the Lord of the world.